Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. pembelajaran pagi ini kita mulai, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, setelah melakukan pembelajaran, diharapkan kita dapat memahami dan menentukan mutasi, daerah asal, daerah hasil, dan grafik suatu fungsi dengan benar. Selanjutnya, saya sudah share link untuk adik-adik mengisi presensi, dapat diakses melalui Google Classroom. Ya, untuk materi hari ini saya akan mulai dengan fungsi linier. Selanjutnya saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, kita akan belajar tentang notasi, domain, rank, dan grafik fungsi. Untuk peta konsepnya seperti ini, kita akan menentukan notasi, daerah asal, daerah hasil, serta grafik. Kita mulai dengan fungsi linier. Nah, kita ilustrasikan dengan gambar di samping, proses dalam membuat jus. Nah, kita dapat melihat ilustrasi di samping, yaitu pertama masukkan buah, lalu air dan gula. Setelah itu memblendernya. Ini cara membuat jus buah menggunakan blender tersebut merupakan contoh bagaimana fungsi dalam matematika bekerja, yaitu ada input, ada pemproses, dan ada hasil. Untuk buah, air, dan gula, ini sebagai inputan atau masukan, atau bisa disebut daerah asal atau domain. Memblender ini merupakan suatu proses atau perintahnya, lalu jus buah sebagai output atau hasil atau rank. Selanjutnya, kita misalkan X mewakili inputan, kalau pada gambar sebelumnya ada buah, air, dan gula. Nah, itu merupakan inputan. Kita misalkan X. F mewakili mesin atau blender, 3X plus 1 misalnya mewakili proses memblender. Maka fungsi X sama dengan 3X plus 1 merupakan output, atau kalau di gambar sebelumnya merupakan jus buah. Selanjutnya, bentuk umum fungsi linier. Fungsi F, R merupakan fungsi linier dengan bentuk umum fungsi X sama dengan AX plus B. Dengan AB anggota R, kita dapat tuliskan bentuk umum linier ini dengan menulis Y sama dengan AX plus B. Jika B bernilai positif, maka fungsi linier dapat digambarkan garis dari kiri bawah ke kanan atas. Jika B bernilai negatif, fungsi linier digambarkan garis dari kiri atas ke kanan bawah. Jika B bernilai 0, maka dapat kita gambarkan garis yang sejajar dengan sumbu X. Variabel X ini disebut dengan variabel bebas, sedangkan Y disebut dengan variabel terikat. Untuk teman-teman, untuk adik-adik, apa itu yang dimaksud dengan fungsi linier dari ilustrasi, dari penjelasan Ibu tadi? Ada yang mau mencoba menjawab? Apa itu fungsi linier? Bagaimana variabelnya? Silakan teman-teman boleh menjawab. Yang dijawab yang mana, Bu? Dari penjelasan Ibu tadi, dapat kita simpulkan fungsi linier itu merupakan apa? Apa yang dimaksud dengan fungsi linier? Fungsi linier itu seperti apa? Variabelnya bagaimana kalau fungsi linier itu?
Ada yang tahu? Maksimal berpangkat 1, Bu. Ya, betul. Jadi, fungsi linear itu merupakan suatu fungsi yang memiliki variabel maksimal berpangkat 1. Terima kasih, Mas Edin. Selanjutnya, kita akan menentukan domain dan range. Nah, untuk memudahkan menentukan domain dan range, dari fungsi AX plus B, terlebih dahulu dibuat sketsa grafiknya. Kita dapat menentukan grafiknya nanti. Untuk domain dari fungsi X sama dengan AX plus B merupakan semua fungsi nilai X pada grafik bilangan real. Domain atau daerah asal dari fungsi X dapat dinotasikan dengan df bawah kecil sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga X anggota R bilangan real. Untuk range hampir sama dengan domain, kita dapat menuliskan notasi range suatu fungsi dengan yaitu RF bawah kecil sama dengan X sedemikian hingga X anggota R. Contoh 1, diketahui fungsi A, R dengan fungsi X sama dengan 2X plus 3. Dan A sama dengan min 3, 2, 3. Nyatakan fungsi tersebut dalam diagram Kartesius dan tentukan daerah hasilnya. Silakan teman-teman, ada yang mau menjawab? Untuk yang ada 3, nanti daerah hasilnya. Untuk yang A sama dengan min 3, itu nanti rank-nya berapa? Untuk 2, rank-nya berapa? Untuk daerah asalnya 3, nanti rank-nya berapa? Coba dari teman-teman ada yang mau menjawab? Pada contoh 1 sudah diketahui ya rumus fungsinya. Jadi kita bisa menentukan daerah hasilnya dengan memasukkan X sama dengan A. Silakan teman-teman. Silakan Ya, adik-adik. Bu. Saya coba menjawab, Bu. Ya, Boleh, silakan. Untuk daerah hasil dari X sama dengan negatif 3, itu hasilnya sama dengan negatif 3. Terus untuk yang X sama dengan 2, itu hasilnya sama dengan 7. Terus untuk X sama dengan 3, itu hasilnya sama dengan 9. Itu, Bu. Ya, betul. Setelah kita menentukan daerah hasilnya, kita dapat membuat grafik pada diagram Kartesius. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya Mas Edin benar sekali ya. Kita dapat menggambar pada diagram Kartesius. Nah, untuk X sama dengan min 3 di sini, kita dapat menarik ke daerah hasilnya min 3 berarti ke arah bawah. Sini. Yang urutannya min 3 ya. Terus untuk 2, X sama dengan 2, kita dapat menentukan titiknya di Y sama dengan 7 di sini. Bentar. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan 3, kita dapat menentukan titiknya di Y sama dengan 9, jadi di sini. Jadi kita dapatkan grafik dari fungsi linear persamaan fungsi X sama dengan 2X plus 3, kita dapat menggambar grafiknya dari kiri bawah ke kanan atas. Ya. Jadi nanti bentuknya garis lurus ya bentuknya. Dari kiri ke kanan atas. Selanjutnya untuk grafik fungsi linear dengan daerah asal bilangan bulat dapat digambarkan pada bidang koordinat Kartesius dengan titik yang jika dihubungkan akan membentuk garis lurus. Jika daerah asalnya berupa bilangan real,
Grafik fungsi linier pada bidang koordinat kartesius berupa garis lurus. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi kuadrat. Kita ilustrasikan pada air mancur di samping. Sebentar. Nah, kita dapat melihat setiap lintasan tersebut melengkung dengan lingkungan sisi kiri dan sisi kanan saling simetris. Lintasan air tersebut mempunyai titik tertinggi yang disebut dengan titik puncak lintasan. Dalam matematika, bentuk pelengkung ini disebut dengan dinamakan parabola. Seperti halnya garis lurus, parabola memiliki persamaan. Mohon maaf, ini gerak-gerak. Nah, sama halnya dengan apakah screen-nya masih nampak, adik-adik? Masih, Bu. Masih. Ya, Bu. Mohon maaf, saya izin sebentar, nggih. Izin Ya. sebentar. Screen-nya nampak nggak, adik-adik? Enggak, Bu. Saya ulang screen-nya ya. Tunggu sebentar.
Udah nampak belum file PowerPoint-nya? Ya, Bu. Sudah. Yang nampak pada layar kalian yang slide berapa? Ya. Nah, begini saja ya. Nah, tadi sampai mana gitu? Nah, sampai sini. Jadi untuk, udah nampak kan ini? Sudah. Ya, Bu. kita lanjut ya. Jadi untuk parabola ini memiliki sebuah persamaan, sama halnya kayak garis lurus. Persamaan garis lurus berbentuk linier, sedangkan kalau persamaan parabola ini berbentuk parabola. Persamaan yang mewakili parabola ini dinamakan dengan fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat ini merupakan suatu persamaan dari variabel yang memiliki pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat X sama dengan fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan A, B, dan C merupakan bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh fungsi kuadrat sama dengan fx sama dengan 2x kuadrat min x plus ditambah 2. Selanjutnya untuk grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat merupakan grafik dengan bentuk kurva yang memiliki titik puncak. Sketsa grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan dengan secara sederhana, yaitu menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi X. Sumbu X merupakan domain atau daerah asal, dan sumbu Y merupakan kodomain. Kemudian, menggambarkan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius secara tepat dan menghubungkannya dengan hati-hati sehingga membentuk sebuah kurva. Selanjutnya, untuk fungsi rasional. Bilangan fungsi rasional merupakan bilangan berbentuk pecahan A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0, dengan AB merupakan bilangan bulat. Ada bilangan rasional dan ada juga bilangan fungsi rasional. Fungsi rasional memiliki bentuk yang sama dengan bilangan rasional, akan tetapi pembilang dan penyebutnya berupa fungsi. Fungsi rasional merupakan fungsi yang memetakan suatu bilangan real X ke bilangan rasional. Jadi bentuk umum fungsi rasional ini adalah fungsi X sama dengan Px per Qx, dengan Px dan Qx merupakan fungsi polinom dengan Qx tidak boleh sama dengan 0. Daerah asal atau domain dari fungsi X adalah X untuk semua bilangan real di luar pembuat 0. Qx akar-akar dari fungsi X. Ada beberapa bentuk fungsi rasional seperti berikut. Selanjutnya, untuk grafik fungsi rasional merupakan grafik dengan bentuk kurva yang memiliki asintot. Sketsa grafik fungsi rasional dapat digambarkan dengan menentukan dahulu asintotnya. Kemudian, menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. Apa itu asintot? Asintot merupakan garis yang didekati oleh grafik sampai tak hingga. Asintot ada 3, yaitu asintot datar, asintot tegak, dan asintot miring. Asintot datar sejajar dengan sumbu X, dan asintot tegak sejajar dengan sumbu Y. Nah, seperti ini contoh grafik dari fungsi rasional dengan fungsi X per X min 2. Kita dapat melihat dari grafik di
samping Y sama dengan 1. Sebelumnya ini fungsi X per X min 2 tidak memotong garis Y sama dengan 1. Ini. Dan Y sama dengan 2. Ini X ya. Mohon maaf ini salah ketik. Tetapi hanya mendekati. Tidak memotong. Dengan demikian, garis Y sama dengan 1, ini garis yang datar dengan sumbu X ini, merupakan asimtot datar. Sedangkan untuk garis X sama dengan 2, ini merupakan asimtot tegak. Nah, demikian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Adakah pertanyaan? Teman-teman, apakah sudah jelas? Adakah yang mau ditanyakan? Ibu persilahkan. Jelas, Bu. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu rasa kalian sudah paham ya? Ibu tanya sekali lagi, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan stop screen terlebih dahulu. Nah, adik-adik sudah masuk kelas Google Classroom yang Ibu buat kemarin kan? Ibu sudah mengirim lembar kerja siswa. Silakan dapat dilihat di Google Classroom masing-masing. Ada petunjuk mengerjakannya. Nanti jawaban dapat dikirimkan melalui email. Email sudah Ibu tulis di lembar kerja siswa. Ibu beri waktu nanti sampai maksimal hari ini jam 12 malam. Jadi nanti masing-masing bisa mengakses soal di Google Classroom yang Ibu kirim. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan terus belajar. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.